Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Dita Putri Aprilia, Dino Ardiansa, Dian Komalasari, Desiana Puspita, Ega Satrianti, Vira Marsadita. Jadi kami di sini akan menjelaskan materi tentang pengantar kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sistem pakar. Definisi kecerdasan buatan menurut H.A. Simon tahun 1987 yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Adapun menurut Rich and Knight tahun 1991 yaitu kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya adapun Ensiklopedia Britannica yaitu kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Jadi selanjutnya tujuan dari kecerdasan buatan. Selanjutnya akan ditampilkan pohon kecerdasan buatan dan aplikasi utamanya. Ini adalah tampilan pohon kecerdasan buatan dan aplikasi utamanya. Selanjutnya konsep sistem pakar. Transfer kepakaran. Mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke orang lain atau non-expert. Ada 4 aktivitas dalam proses ini, yaitu akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, menyimpulkan pengetahuan, transfer pengetahuan ke user. Kemudian konsep dasar sistem pakar. Bagian inferencing atau kesimpulan. Kepakaran disimpan sebagai basis pengetahuan dan program dapat mengakses ke basis data. Komputer diprogram untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dibentuk dalam sebuah komponen yang disebut inferencing engine. Selanjutnya rules atau aturan-aturan. Pengetahuan disimpan sebagai aturan-aturan yang merupakan prosedur penyelesaian masalah. Selanjutnya explanation, capability atau kemampuan menerangkan. Penjelasan dan pembenaran atau justification dilakukan dalam sebuah subsistem yang disebut justifier atau explanation. Memungkinkan sistem mengevaluasi penalarannya dan menjelaskan operasinya. Tipe-tipe sistem pakar. Selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem pakar. Yang pertama yaitu berdiri sendiri. Sistem pakar murni dan berdiri sendiri artinya program utama tanpa mengandung subrutin yang memakai teknik algoritma konvensional. Berikut yang kedua yaitu tergabung. Sistem pakar yang dikelilingi program lainnya, artinya sebuah subrutin yang akan dipanggil oleh program utama. Program utama ini yang memakai algoritma konvensional. Bentuk lain dari sistem pakar tergabung adalah sistem pakar yang mengandung program lain, artinya
Program sistem pakar memiliki sebuah subrutin, misalnya untuk perhitungan matematik, untuk pembuatan grafik, dan keperluan lainnya. Subrutin ini memakai algoritma konvensional. Yang ketiga yaitu menghubungkan ke software lain. Program sistem pakar dapat berhubungan dengan atau mengakses paket program lainnya, misalnya paket program spreadsheet, DBMS, atau program pembuat grafik. Kemudian jenis-jenis sistem pakar. Yang pertama yaitu interpretasi, yaitu menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. Yang kedua prediksi, yaitu memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang diberikan. Yang ketiga diagnosis, yaitu menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala atau symptoms. Yang keempat desain, yaitu menyusun objek-objek berdasarkan kendala. Yang kelima planning, yaitu merencanakan tindakan. Yang keenam monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Yang ketujuh debugging, menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. Yang kedelapan reparasi, yaitu melaksanakan rencana perbaikan. Yang terakhir instruction, yaitu diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. Contohnya diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan sistem pakar. Yang pertama, memungkinkan seorang awam bisa melakukan pekerjaan pakar. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja dengan jalan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, menyederhanakan beberapa operasi. Yang kelima, dapat melakukan proses rumit berulang-ulang secara otomatis yang bagi kebanyakan orang mungkin membosankan. Yang keenam, memungkinkan pemecahan problem yang baru sehingga komputer akan menjadi lebih bermanfaat. Yang ketujuh, tersedianya pengetahuan pakar bagi masyarakat luas sehingga semakin banyak orang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan berbagai masalah yang rumit. Kekurangan sistem pakar. Yang pertama, pengembangan sistem pakar sangat sulit, lebih sulit daripada membuat software konvensional. Sistem pakar sangat mahal. Usaha pengembangan, mencoba, dan mengirimkannya ke pemakai akhir memerlukan biaya tinggi. Yang kedua, sistem pakar tidak 100% handal. Meskipun saat pembuatan telah berkonsultasi dengan para pakar yang baik, sistem pakar tetap tidak sempurna atau tidak selalu benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dari kecerdasan buatan, 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar atau tujuan utama. 2. Memahami apa itu kecerdasan atau tujuan ilmiah. 3. Membuat mesin lebih bermanfaat atau tujuan entrepreneur. Di sini ada arah AI. 1. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia. Menyelesaikannya atau sistem pakar atau expert system. 1.
Selanjutnya, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui pemodelan cara berpikir manusia atau cara bekerja otak manusia, atau neural. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Dari perspektif kecerdasan atau intelligence, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, dari perspektif bisnis. AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Selanjutnya, dari perspektif pemrograman atau programming. AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian atau SEL. What is AI? Ulangin. Di sini ada 4 sistem. Yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly. Yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional, thinking rationally. Yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly. Yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional, acting rationally. Pohon kecerdasan buatan dan aplikasi utama.